Halo, salam sehat. Ya, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, kali ini pelajaran kedua dari desain grafis adalah mengenal bagian-bagian dari aplikasi CorelDRAW X7 atau versi 17, dimana sebelumnya kamu telah mempelajari dasar-dasar desain grafis. Nah, pepatah mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, itu juga berlaku untuk menggunakan aplikasi. Kalau kamu tidak mengenal bagian-bagian dan tools yang ada di CorelDRAW, maka sulit kamu untuk membuat sebuah desain grafis yang menarik. Nah, ingat bahwa menggunakan aplikasi lebih rumit daripada membuat aplikasi. Jadi tanamkan dalam hati kamu, masakan untuk menggunakan saja pun sulit, lalu bagaimana membuat aplikasi itu? Aplikasi itu dibuat oleh orang, bukan Tuhan, dan juga bukan setan. Nah, artinya pastilah kamu bisa mempelajari dan menggunakannya untuk membuat desain grafis yang menarik. Bagaimana? Kamu sudah siap? Itu dalam laptop atau personal komputer kita. Nah, berarti kita tinggal membukanya, bisa dari icon yang ada di desktop atau dari all progress, kemudian kita pilih CorelDRAW X7. Nah, silahkan dibuka. Yang ini kita close saja, boleh juga kita tidak usah menampilkannya lagi. Nah, ini adalah tampilan welcome, halaman welcome-nya dari CorelDRAW. Kita langsung pilih new, berarti kita akan memulai halaman baru. Kalau kita pilih new from template, berarti kita memilih template contoh-contoh yang diikutsertakan dalam versi ini. Ini memang dia akan mencari menjelaskan ke template contoh-contoh pernah lama kita sebagai inspirasi terus seperti ini dan seterusnya. Ini nggak lengkap. Open design berarti kita membuka file yang seringkali kita buka di aplikasi CorelDRAW. Open model berarti kita membuka file atau yang ada yang kita simpan, apakah itu di drive atau di disk. Nah, karena kita baru pertama, berarti kita pilih new document, lalu kita pilih ukurannya. Tidak perlu kita buat namanya, langsung lakukan satu. Kemudian kalau kita pilih 4, kemudian ukuran 4 ini 210 297 mm. Lebih baik kita pakai milimeter karena ini lebih detail. Kemudian halaman satu saja dulu, kemudian mode colornya, warnanya RGB, lalu resolusinya 300 apakah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita sudah di OK. Nah, ini ya tampilan lingkungan gambar kerja atau antarmuka dari aplikasi CorelDRAW. Yang paling atas ini adalah nama aplikasinya sendiri, ya, CorelDRAW X7. Kemudian ini adalah nama filenya, jadi kita buat latihan 1. Nah, di bawahnya ada file, edit, view, layout, dan seterusnya. Itu adalah menu yang berisi perintah
setiap minggu dapat kita gunakan untuk mengoperasikan aplikasi CorelDRAW ini. Nah, sedikit saya akan memberikan gambaran tentang ini. Selanjutnya nanti detailnya dapat dilihat di modul. Ingat semudah agar kita dapat mudah mengingatnya bahwa file adalah berisi penanganan dokumen atau penanganan file. Contohnya berarti membuat baru atau membuka save, berarti membuka info, berarti mengisi ketebalan, ekspor berarti membuat ada, terus ada apa namanya print. Nah, berarti file berisi perintah penanganan dokumen. Jadi berarti berisi perintah-perintah untuk mengedit aplikasi yang berisi misalkan perintah undo untuk kembali ke perintah sebelumnya, reader atau bagian selanjutnya yang biasa kita gunakan di Office sudah ada kopi spesial yang lainnya. Kemudian ada menu view, ini berarti berisi perintah untuk pengaturan view tampilan dari halaman atau jendela ini dengan sini. Kemudian ada layout, itu berisi menu dan perintah saat menu. Misalnya kita ingin menambahkan yang baru di dalam dokumen ini menggunakan aplikasi itu yang dinamakan. Kemudian objek, kita bisa mengisikan objek barcode misalnya, kita membuat baru atau untuk QR itu. Nah, seterusnya nanti kita satu-satu langsung latihan untuk menggunakan perintah selanjutnya. Nah, efek ini berarti menu yang berisi pengaturan efek yang efek transparan, efek emboss, level, dan seterusnya. Ini ada efek yang tertentu. Kemudian ada menu bitmap, itu berisi pengaturan tentang gambar bitmap, atau misalnya gambar bitmap ini kita convert to menjadi vektor. Dari sini kita bisa mengunduh. Selanjutnya ada menu teks, itu mengolah pengaturan tentang teks. Kemudian tabel juga, itu berhubungan dengan pembuatan, mengisikan tabel dan menghapus tabel dan selanjutnya. Lalu ada penutup, itu berisi saat menu untuk pengaturan berbagai tool, peralatan atau menu dalam aplikasi CorelDRAW Studio. Kemudian ada window, yaitu berisi pengaturan jendela aplikasi CorelDRAW ini. Lalu ada menu help, berisi berbagai submenu, salah satu diantaranya adalah bantuan kalau kita ingin belajar otodidak atau belajar sendiri cara membuat atau menggunakan tool yang disediakan pada aplikasi ini. Ini adalah berisi menu yang kemudian di bawahnya ada ikon-ikon ini. Nah, ini adalah sebenarnya ikon yang menggantikan perintah yang dari menu tadi, dari menu bar tadi. Contoh misalnya paling kiri ini ada ikon new, berarti sama kalau tadi file new, itu sama halnya untuk mempermudah kita menggunakannya. Kemudian di bawahnya ini yang tidak kalah penting adalah namanya property bar, dimana property bar standar ketika pertama
kita buka, tadi ditunjukkan kita tadi memilih ukuran A4, ini bisa kita ganti juga, atau kita custom, berarti kita buat ukuran sendiri. Ini adalah tingginya dan ini adalah lebarnya. Kita kembalikan aja ke A4, lalu seperti tadi bisa kita ganti ke cm atau kilometer atau meter. Tapi untuk demikian kita ke milimeter aja dulu. Itu tentang properti bar. Setiap kita berganti menggunakan tool atau properti bar ini berhubungan dengan tool yang kita gunakan. Ini adalah tool yang sebelah kiri disebut toolbox. Toolbox berarti berisi tools atau alat untuk menggambar atau mengedit objek. Nah, kalau merubah tool ini otomatis properti bar perhatikan. Nah, ini jadi selalu perhatikan properti bar dan dengan tool yang digunakan, dia akan selalu berubah sesuai dengan tool yang kita pilih, karena properti bar ini adalah berhubungan dengan tool yang kita gunakan atau pengaturan tambahan dari tool yang kita gunakan. Selanjutnya ini adalah informasi tentang halaman. Sekarang kita berada di halaman 1, jumlah halaman totalnya adalah 1. Nah, ini nama halamannya 1. Nah, kalau kita ingin menambah halaman, tinggal klik di tanda plus ini, tanda plus kanan, sebelah kanan ini atau sebelah kiri. Kalau sebelah kiri berarti kita akan menambahkan halaman sebelum halaman sekarang ini, dan kalau sebelah kanan kita akan menambahkan halaman setelah halaman ini. Nah, untuk menggeser halaman tinggal kamu klik panah segitiga ini, kalau ke kanan tinggal klik yang ini, dan kalau langsung ke paling ujung boleh juga dengan yang ada garis panah yang ada garis ini. Nah, selanjutnya ini adalah status bar. Status bar ini juga tentang status, cursor atau nanti posisi objek. Selanjutnya yang ini adalah status ya dan info ya. Nanti untuk fill itu info dari warna, kemudian info dari outline tool. Outline itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian ini adalah chapter, berisi pengaturan terhadap tool-tool tertentu. Misalnya ini ada align and distribute. Fungsinya ini untuk mensejajarkan objek. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan di sebelahnya yang warna-warna ini adalah palette atau color atau palette. Ini adalah untuk memilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Ini defaultnya. Kalau kita ingin melihat semua paket yang kita pilih di sini, kita pilih kan. Nah, itu adalah bagian di situ untuk palet, dan yang di tengah kotak-kotak ini adalah area atau tempat kita untuk grafis gambar. Boleh nggak di luar ini? Ya, sebenarnya boleh, tapi nanti tidak tercetak. Kemudian kalau kita ingin mengedit, misalnya objek itu sedikit agak bingung pada area canvas. Ini namanya canvas. Sementara pengenalan tentang aplikasi desain grafis berbasis vektor ini yang bernama Corel Draw X7. Selanjutnya pengenalan akan tool, fungsi-fungsi itu secara singkat
Nah, arahkan saja mouse, nggak usah diklik, maka muncul namanya yang namanya Fix Tool. Ya kan? Fix Tool. Nah, di sana di bawahnya sebenarnya dibuatnya ya. Fungsinya itu menyeleksi, memindahkan posisi, kemudian memilih objek. Kemudian di bawahnya ada Set Tool. Nah, ini biasa digunakan untuk mengedit garis kurva objek atau mengedit objek. Nah, perhatikan di tool Fix Tool dan Set Tool di bawahnya ada segitiga kecil berwarna hitam. Nah, itu disebut flyout. Nah, segitiga ini. Nah, kalau ada flyout berarti ada tool lain di dalam tool tersebut. Nah, contoh di Fix Tool ini ada Fix Tool, ada freehand Fix Tool, kalau ada free transform ya. Kemudian ini dengan Set Tool ya, di dalamnya ada smooth, ada clear, itu smooth dan low-end. Dan nanti satu-satu ketika kita butuhkan saya tuliskan. Kemudian selanjutnya ada crop tool. Crop berarti memotong, jadi dia memiliki flavor. Biasanya memotongkan menggunakan fungsi huruf-huruf ini ada kenaik, virtual segment, selanjutnya ada zoom. Zoom berarti memperbesar atau memperkecil tampilan, bukan ukuran ya, tampilan. Nah, di dalamnya ada dua di kelompok zoom, ada pen atau handphone. Ini berbentuk tangan ini, biasa digunakan untuk menggeser-geser layar seperti ini. Kemudian ada freehand tool. Freehand tool itu untuk menggambar kurva garis lurus. Lalu di dalamnya ada beberapa tool lagi, itu menggambar garis juga, tetapi dengan dua titik. Kemudian itu bezier untuk menggambar garis lurus. Pencil juga hampir sama fungsinya sebenarnya ya, satu titik, tapi nanti satu-satu kita bahas. Nah, ini di arsiteknya dia ya, arsiteknya dia tuh ini tidak punya VO kalau dia sendiri. Nah, kalau kita klik dia berubah properti barnya, perhatikan ini di atas bentuk-bentuknya akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ini rectangle, ini menggambar persegi 4 dan persegi 4, dan di dalamnya ada sama fungsinya, hanya beda cara menggunakan. Nanti akan kita praktekkan. Di bawahnya juga ada ellipse tool, sama dengan yang tadi juga dia ada cara menggambar dengan 3 tool ellipse tool. Selanjutnya ada polygon tool, yang di dalamnya datanya di polygon, tapi menggambar bentuk persegi banyak ya, persegi banyak. Di bawahnya ada star tool, berarti menggambar bintang berbentuk bintang. Kemudian compact star berarti menggambar bintang yang kompleks ya. Dan seterusnya itu zigzag. Kalau kita pilih misalnya zigzag ini, kita akan misalkan di sini kita akan pilih di properti barnya bentuk-bentuk yang sudah ada. Selanjutnya arrow ya, arah panah. Flowchart itu untuk menggambar bagan air, flowchart di pemrograman ya. Banner juga untuk membuat banner.
semacam petunjuk, petunjuk atau informasi pada suatu objek tertentu atau konten tertentu. Lalu tekstur ada dua, ya, ada tekstual dan teks perangkap. Nanti kita akan mempraktekkan. Nah, kemudian ada parallel dimension. Ini biasa digunakan para teknisi untuk membuat ukuran dari gambar, ya. Bisa kita lihat di dalamnya ini hampir sama, mungkin cara menggunakan dan bentuk biasanya yang beda. Jadi ini dia akan membuat ukuran langsung detail, misalkan itu gedung, kamar gedung. Demikian juga ini biasanya digunakan dalam elektronika, ya, untuk menggambarkan rangkaian. Bisa juga seperti ini. Kemudian ini adalah efek, membuat efek tuxedo untuk beam, stars, dan sebagainya. Nanti kita akan pakai ini persatu. Nah, demikian selanjutnya ini berfungsi untuk mengcopy warna. Sehingga capek-capek lagi kita menyocokkan warna. Nah, itu penjelasan singkat tentang tool. Untuk detailnya di modul bisa dilihat fungsi-fungsi dari setiap tool. Untuk lebih lebih jelasnya tentang warna, ya, di sini FF ini berarti F. Nah, F, kenapa FF? Warna untuk desain grafis itu dia menggunakan bilangan heksadesimal, yang mana bilangan heksadesimal itu, ya, terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 10 media A, ini 11 D, kemudian 12 C, 13 D, 14 E, dan 15 F. Nah, dia kalau 15, ya, di sini 15 ya putih, tidak berwarna, tapi semakin 0 dia semakin tebal. Atau